Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Nirajun. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang pemangku adat. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku ini dengan tema asal penghulu di dalam nagari. Tidak berlama-lama, langsung saja kita baca. Pada masa dahulunya, orang berladang membuat taratak di tengah-tengah padang atau di rimba-rimba kecil. Taratak-taratak itu kemudian menjadi sebuah dusun. Sawah ladang yang berada di dusun-dusun itu dinamakan orang hutan rendah dan hutan tinggi. Yang termasuk ke dalam hutan rendah ialah segala tanah-tanah yang dapat oleh air dan boleh dibuat sawah di situ. Sedang yang termasuk ke dalam hutan tinggi adalah tanah-tanah yang tidak dapat oleh air. Tidak bisa dibuat sawah, melainkan hanya tempat berladang saja. Hutan rendah dan hutan tinggi itu disebut juga galung taruko, cencang latih nenek moyang, merupakan harta warisan turun-temurun dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan, sampai ke cucu dan seterusnya. Yang diangkat sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, satu kaum, dan satu suku adalah orang yang terlebih pandainya dari yang lain. Dari keturunan ibu, dinamakan tungganai atau mamak rumah. Kemudian dalam satu kampung dipilih pula seseorang cerdik pandai sebagai pemimpin kaum itu yang disebut dengan penghulu kampung. Penghulu ini bisa dipilih dari tungganai tadi atau mungkin dari yang lain, sesuai dengan mufakat dari satu kaum tadi. Kekuasaannya lebih besar daripada tungganai. Biasanya penghulu ini disebut orang penghulu andiko. Dikatakan penghulu andiko sebab penghulu itu gunanya untuk orang yang seindu. Penghulu ini tidak boleh berpindah ke kaum yang lain. Dia tetap selama-lamanya menjadi hak oleh yang sekaum. Kemudian kampung berkembang menjadi beberapa buah kampung yang penduduknya berasal dari kampung yang pertama tadi juga. Lalu di setiap kampung ditanam pula seorang penghulu yang akan memerintah kaumnya di situ. Itulah penghulu yang kedua dari penghulu kampung yang pertama tadi. Meskipun sudah sama-sama mempunyai seorang penghulu antara kampung yang pertama dengan kampung yang kedua itu tidak putus adatnya. Kedua masyarakatnya disebut orang yang sebuah perut atau orang yang sejurai. Sebab asal mulanya dari satu induk atau satu perut. Menurut adat, penghulu di kampung pertama dinamakan penghulu kepala parut atau penghulu kepala jurai. Penghulu di kampung-kampung pecahnya bernama penghulu andiko atau ketua kampung. Penghulu kepala parut tidak berhak dan tidak berkuasa terhadap masyarakat adat yang ada di kampung-kampung pecah itu.
Dengan penghulu Andiko sama tinggi kedudukannya, masing-masing memelihara kaumnya sendiri-sendiri. Kemudian setelah banyak pula yang berpurut-purut atau berjurai-jurai, maka mufakat pula orang membuat satu kumpulan yang berpurut yang disebut orang satu payung. Selanjutnya disusun pula menjadi kumpulan besar dari beberapa payung asli tadi, dinamakan orang satu suku adat. Kemudian dengan bertambah ramainya masyarakat di situ, maka suku-suku adat itu menjadi kumpulan yang lebih besar lagi. Akhirnya disebut satu nagari namanya, yang tiada kurang terdiri dari 4 suku adat. Pemimpinnya disebut orang pucuk atau tiang panjang namanya. Menurut sepanjang adat, pangkat pucuk itu tiadalah dinaikkan atau diambil daripada pangkat suku adat, melainkan biasa dinaikkan orang dari pangkat kepala payung. Sebab pada saat waktu itu orang belum bersuku-suku. Aturan bersuku-suku itu adanya kemudian setelah nagari berdiri, dan pangkat-pangkat kepala perut dinaikkan menjadi pucuk. Ada kalanya ditukar atau digantikan oleh satu kaum penghulu yang wajib menerima waris kalau orang sekaum yang menjadi pucuk itu punah dalam seindunya, dan kaum yang menggantikannya tetap menjadi kepala perut dalam kaum itu. Apabila terjadi penghulu pucuk itu punah, maka segala pangkat dan harta jatuh kepada penggantinya atau panungkek. Penghulu pucuk biasa disebut juga tiang panjang, berdirinya dengan sendinya. Demikian juga penghulu-penghulu pucuk itu wajiblah berdiri dengan sendinya. Antara sendi dengan tiang panjang itu tidak dapat diceraikan satu sama lainnya. Tetapi pada bagian suku adat tidak terpakai adat yang bersendi itu, sebab penghulu suku adat itu bukan tiang panjang. Sendi-sendi pucuk itu ada yang disebut mantinya, atau disebut penghulu Andiko, sesuai dengan kebiasaan adat dalam sebuah negari. Sungguh pun mereka tidak disebutkan menjadi sendi oleh pucuk itu. Setiap sendi dengan pucuk itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan berkarib. Bila ada orang yang mengatakan penghulu pucuk itu tiada bersendi penghulu di bawahnya, maka jelas bahawa dia bukan penghulu pucuk sebenarnya, melainkan penghulu suku adat atau kepala payung saja. Penghulu pucuk itu mesti ada sendinya atau panungkek di dalam nagari yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, di dalam sebuah payung penghulu pucuk itu, kalau 3 perut, ada 4 penghulu yang asli. Kalau 4 menjadi 5, dan kalau 5 menjadi 6 dengan penghulu puncak itu. Demikianlah di dalam tiap-tiap suku atau payung asli yang berpenghulu pucuk di dalamnya, menurut adat yang kawi di dalam tiap-tiap negari. Ada pula di dalam sebuah negari seorang penghulu andikonya, seorang pula khatib andiko di bawahnya, atau malin, manti, atau panungkek penghulu namanya. Mereka ini dipanggil orang dengan sebutan datuk juga. Tapi dia bukanlah penghulu andiko yang sebenarnya, hanyalah orang yang berpangkat tungganai atau mamak rumah saja.
Maka yang sebenar penghulu Andiko menurut adat adalah seorang dalam kaum yang satu turunan, seperti kata pepatah dalam sebuah lasuang, seekor ayam gadang. Dan orang yang berpangkat tunggana itu gelarnya disambilkan saja, yaitu sewaktu orang bertanam penghulu itu. Dan pemerintahnya ialah dalam pemerintahan penghulu yang ditungkatnya itu saja. Sungguh pun demikian, apabila Manti Katib Andiko itu mempunyai anak buah sendiri yang tidak di bawah hukum penghulu yang ada di atasnya, melainkan di bawah perintahnya sendiri, turun-temurun, maka mereka masuk juga kepada penghulu Andiko yang sebenar penghulu dan berhak duduk dalam kerapatan negari. Tetapi apabila mereka tidak mempunyai anak buah sendiri, yang ada hanya penghulu Andiko atau tua kampung di atasnya, mereka tidak berhak duduk di kerapatan penghulu di negara itu, kecuali apabila kerapatan itu menghendaki kehadiran mereka sebagai tungganai rumah. Itulah asal dari penghulu di dalam sebuah negari. Berasal dari teratak sampai menjadi penghulu pucuk. Itulah kita jelaskan pada bacaan kali ini. Kita cukupkan video kali ini. Kita lanjutkan membaca buku ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.